Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi dari kelas IF 204. Ini akan saya presentasikan gimana cara menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, di sini saya hanya mengerjakan ini dengan mandiri tanpa kelompok. Nah, di sini untuk nomor 1 ini sudah dibuatkan untuk grafiknya graf frekuensi observasi dan interval jam tidurnya. Nah, ini berikut tabelnya yang sudah saya urutkan. Interval jam tidur dari 5,5 5,5 sampai 5,9 itu ada 3 orang dari interval segini tuh. Dengan titik tengah 5,75. Nah, lalu di sini selanjutnya 6 sampai 64 itu ada 54 orang dengan titik tengah atau midpointnya 6,25. Baik. Lalu selanjutnya 6,5 sampai 6,9 itu ada 20 orang dengan nilai tengah 6,75. Oke, next. Dan di sini 7 sampai 7,4 itu ada 38 orang dengan nilai tengah 7,25. Baik, selanjutnya 7,5 sampai 7,9 itu ada 72 orang dengan nilai tengah 7,75. Lalu 8 sampai 8,5 itu ada 2 orang. Lalu titik tengahnya 8,25. Nah, di sini sudah saya jumlahkan untuk nilai total kelasnya atau kita sebut fx ya. Estimasi ya. Bukan estimasi. fx. Nah, di sini di mana sih saya mendapatkan nilai ini? Nilai ini saya dapatkan dari perkalian frekuensi observasi dengan titik tengah. Ini akan menghasilkan nilai segini, 17,25. Lalu untuk selanjutnya 337,5 itu didapatkan dari 54 dikali 6,25. Baik, selanjutnya 135 ini didapat dari perkalian 20 dikali 6,75. Selanjutnya 275,5 ini didapat dari hasil 38 dikali 7,25. Oke. Lalu yang ini 558 ini didapat dari 72 dikali 7,75. Selanjutnya 16,5 ini didapat dari 2 dikali 8,25. Hasilnya 16,5. Nah, ini di sini ada total frekuensi observasinya dari sekian interval, dari semua interval untuk cowok, untuk male laki-laki. Nah, ini semua untuk laki-laki. Lalu deviasinya sudah saya hitungkan dengan hasil akhirnya 5,368 untuk frekuensi dari 5,5 sampai 5,9. Lalu 38 ini didapat dari 6 sampai 64 deviasi. Lalu di sini 2,312 didapat dari interval jam 6,5 sampai 6,9. Lalu selanjutnya 0,9 ini didapat dari 7 sampai 74. 75 sampai 79 deviasinya ini adalah 31,360 3632. Baik, untuk selanjutnya 8 sampai 85 itu deviasinya adalah 2,692. Nah, di sini jika kita totalkan adalah 80.824. Oke. Nah, di sini kita hitungkan lagi juga untuk menghitung total kelas rata-ratanya ya. Rata-rata dari frekuensi semua ini. Nah, di sini kita tinggal dibagi nilai kelas dibagi dengan frekuensi observasi dengan hasilnya 7,08. Ini untuk hasilnya.
Baik, nah ini ada intervalnya dan kisaran Z-nya juga di sini. Oke, di sini kita dapatkan kisaran Z itu adalah dengan ya kalamnya. Oke, baik. Nah, di sini kisaran Z itu didapat dari interval 5,5, itu hasilnya minus 2,27. Lalu yang 6 itu kisaran Z-nya 1,52 dan hasil kisaran probabilitasnya dari 0,0643 itu sampai 0,116. Nah, di sini sudah dapat untuk probabilitas harapannya yaitu 0,0527 sampai seterusnya. Ini 0,17 itu didapat dari kisaran probabilitas pengurangan 0,2366 sampai dikurangi 0,0643. Lalu yang 0,2764 itu hasil dari perkurangan kisaran 0,5 dikurangi 0,2236. Nah, di sini juga sama hasilnya 0,7764 dikurangi 0,5000 itu hasilnya 0,2764. Lalu selanjutnya untuk interval 7,5 sampai 8, nah hasil dari 0,1593 itu hasil perkurangan dari 0,9357 dikurangi 0,7764. Lalu yang terakhir harapannya ini 0,0527 itu hasil pengurangan dari 0,9884 dikurangi 0,9357. Oke. Nah, ini untuk ekspektasinya kita ada 9% ya. 9 orang. Nah, ini untuk frekuensinya ekspektasinya 9,96, 30,68, 52 dikali 52,23. Lalu ini juga sama 52,23 untuk ekspektasinya. Lalu yang interval terakhir 8 sampai 85 itu ekspektasinya 9,96. Nah, ini untuk X2 hitungannya sudah terhitung semuanya. Hasilnya adalah 110,994948. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai ini adalah HA0. Jadi, data tidak terdistribusi normal. Nilai C kuadrat hitung X2 itu sama dengan 110,994,948. Nah, sedangkan nilai C kuadrat table X2 table itu adalah derajat bebas 3 itu 7815. Nah, di sini seberapa beda sih data asli kita dibandingkan dengan data yang seharusnya ada kalau dalam datanya normal. Jadi kita bandingin antara jumlah orang sebenarnya, frekuensi observasi di tiap kelompok, durasi tidur dengan jumlah orang yang diperkirakan kalau datanya benar-benar mengikuti pola normal seperti kurva lonceng. Nah, di sini untuk yang perempuan frekuensinya ini yang tertinggi adalah dari nilai
8 sampai 84. Ini adalah nilai tertinggi, lalu nilai terendahnya adalah 75 sampai 79. Nah, ini untuk hitungannya seperti yang tadi kita hitung sama, cuman perbedaannya ini intervalnya lebih banyak, yaitu 8, 5 sampai 9. Dan totalnya juga beda, lalu fx totalnya beda dengan mean yang beda juga. Hasil deviasinya itu adalah 136.785. Nah, ini untuk kisaran Z-nya harapan. Nah, di sini berdasarkan hasil uji si kuadrat diperoleh nilai X2 hitung sebesar 94,46 yang jauh melebihi nilai X2 table sebesar 9.488 pada tingkat signifikansi 5%. Signifikasi 5% dengan derajat bebas 4. Oleh karena itu, H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data durasi tidur responden tidak mengikuti distribusi normal. Nah, lalu untuk menjawab nomor 2 menggunakan asumsi bahwa durasi tidur yang ideal untuk usia 18 sampai 40 tahun adalah 8 jam, di atas itu 7 jam. Analisis apakah data tersebut sudah memenuhi ekspektasi tersebut. Dan ini rumusnya. Persentasi jumlah kategori dibagi total responden usia 18 dikurangi 18 dikurangi 40 dikali 100. Nah, ini untuk rumusnya. Dan hasil setiap usianya, setiap kategori maksudnya. Nah, di sini ada tabel kategori tidur, jumlah responden, dan persentase terakhirnya. Nah, untuk kategori kurang tidur 7 jam, jumlah respondennya ada 53 dengan persentase 32%. Lalu yang cukup tidur itu ada 110 responden dengan persentase 66,67%. Nah, untuk kategori yang ideal yang lebih dari 8 jam itu ada 2 responden dengan persentase 1,21%. Nah, ini total berarti respondennya ada 165 dengan total persentasenya ada 100%. Oke, mayoritas responden di 66,67% mempunyai durasi tidur yang cukup, yaitu 7 sampai 8 jam. Tetapi hanya 1% yang memenuhi standar tidur ideal lebih dari 8 jam. Masih banyak yang mengalami kurang tidur di sekitar 32,12%. Nah, dari hasil data tersebut bisa kita lihat bahwa sebagian besar responden usia 18 sampai 40 tahun sudah memenuhi durasi tidur yang dianggap sehat, yaitu minimal 7 jam per malam. Tapi yang benar-benar mencapai tidur ideal 8 jam ternyata masih sangat sedikit, hanya 1%. Dan ini untuk nomor 3, untuk menjawab sampel 20 orang, berapa peluang 5 orang di antara punya kualitas tidur yang baik, yakni lebih atau sama dengan 8. Nah, di sini saya akan menggunakan cara distribusi binomial. Contoh rumusnya seperti berikut. N ini adalah 20 atau jumlah sampelnya, lalu K ini adalah 5 atau jumlah orang dengan kualitas tidur baik, dan P-nya ini adalah 0.481. Nah, ini langkah-langkah hitungnya. Yang pertama menghitung kombinasi C, lalu P5, P akar 5, P pangkat 5 maksudnya, maaf. Hitung P pangkat 5. Lalu 1 dikurangi P
di pangkat 15 dengan hasilnya 0,00053. Nah, di sini dikalikan semuanya dan hasilnya menjadi 2,13%. Nah, di sini kalau kita ambil 20 orang secara acak dari data, kemungkinan bahwa tepat 5 orang diantaranya punya kualitas tidur yang bagus. Skor lebih dari 8 itu cuma sekitar 2,13%. Artinya peluangnya kecil banget. Jadi kejadian kayak gini cukup jarang terjadi.